Kembali lagi di Putra Media Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang receiver caption ya. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kerusakan yang terjadi pada receiver caption. Karena kerusakan di receiver caption itu yang pertama ada kerusakan yang dinamakan mata merah ya. Kalau kita nyalakan, yang nyalanya hanya lampu indikator merah. Nah, kerusakan seperti ini ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama, lampu indikator merah berkedip-kedip dan lampu indikator merah tidak berkedip ya. Hanya melotot saja begitu. Nah, di pembahasan kali ini saya akan sedikit ya membahas tentang penyebab kerusakan receiver caption. Karena satu penyakit receiver caption, contohnya yang hanya menyala lampu indikator merah berkedip-kedip, itu penyebabnya berbeda-beda ya. Nah, saya akan bahas apa saja penyebabnya si mata merah berkedip-kedip tersebut. Tetap di Putra Media Channel. Oke, kembali lagi di pembahasan receiver caption yang rusak, yang hanya menyala lampu indikator lampu merah yang berkedip-kedip. Yang pertama itu disebabkan oleh regulatornya. Karena receiver caption menggunakan regulator yang bertegangan 12 volt ya. Regulator yang seperti charger HP itu. Receiver caption kadang kerusakannya dari regulatornya. Yang pertama, Anda bisa ambil regulator si caption tersebut, lalu buka ya, dibuka saja, itu ada bautnya. Dan di dalam regulator tersebut ada dua elko ya, dua elko yang agak besar ya. Yang pertama itu elko-nya berkapasitas 400 volt. Dan elko yang kedua kapasitasnya atau nilainya 16 volt. Itu elko-nya ya kurang lebih sebesar kelingking anak kecil ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Saya sebagai teknisi sering mendapatkan kerusakan receiver caption yang rusaknya hanya menyala lampu merah berkedip-kedip itu dari regulator tersebut. Setelah saya bongkar, ternyata ada salah satu elko yang kembung ya, yang rusak gitu. Salah satunya yang sering saya dapatkan, yang sering rusak itu yaitu elko yang 16 volt untuk filter supply 12 volt ya. Dan tidak memungkinkan juga itu yang elko 400 volt juga untuk filter dari jalur PLN ya, dari jalur PLN yang 220 volt. Itu arus DC-nya menggunakan elko 400 volt ya. Dan itu juga kemungkinan bisa terjadi kerusakan di elko tersebut. Maka dari itu, kalian buka saja si regulator power supply si caption tersebut, lalu kalian fokus cari kedua elko yang 400 volt dan yang 16 volt ya. Kalau tidak salah yang 16 volt 1000 mikro ya. Kalau yang 400 voltnya ada yang 10 mikro, ada yang juga 20 sampai 30 mikro yaitu. Ciri-cirinya yaitu elko tersebut kembung ya kalau rusak. Nah, kalau terdapat elko yang kembung, baik yang 16 volt atau yang 400 volt tersebut, kalian ganti saja ya.
Tetapi kebanyakan yang rusak itu yang 16 volt ya. Kalian ganti saja dengan nilai yang sama, dan jangan lupa penggantiannya jangan sampai terbalik ya. Karena ada kaki yang positifnya dan ada kaki yang negatifnya. Itu jangan sampai terbalik ya, cukup berbahaya. Elkos tersebut bisa meledak bahkan ya kalau terbalik itu. Nah, salah satu penyebab kerusakan receiver tersebut yaitu dari regulatornya ya, dari adaptor power supply-nya. Dan kerusakannya sering dari elko 16 volt yang ada di dalam si regulator tersebut. Kalian bisa ganti saja sendiri, asal paham ya cara penggantiannya, cara pemasangannya. Ya, itu yang pertama dari regulatornya. Nah, yang kedua, receiver capacitor dengan penyakit yang sama ya, seperti tadi, hanya menyala lampu indikator merah berkedip-kedip itu bisa dari mainboardnya ya. Bisa dari mainboardnya yang ada di dalam receiver tersebut. Nah, kalian bisa buka saja si penutup receiver tersebut. Yang pertama, seperti tadi, kalian fokuskan ke elko dulu ya. Cari elko apa ada yang kembung atau apa meletus, karena elko bisa meletus ya. Cari elko-nya. Kalau ternyata tidak ada elko yang kembung atau rusak gimana ya, secara kasat mata tidak ada, kalian harus menggunakan apa itu namanya multimeter ya. Bisa menggunakan multimeter analog atau yang digital. Untuk apa kalian menggunakan multimeter? Nah, untuk penggunaan multimeter ini cukup khusus ya. Tidak semua orang bisa ya. Harus ada pengetahuan dasar untuk penggunaan si multimeter. Si multimeter tersebut yaitu digunakan untuk mengecek jalur-jalur yang ada di mainboard receiver tersebut, khususnya untuk mengecek jalur tegangan yang ada di receiver tersebut. Karena di receiver capacitor itu kan tegangan utamanya itu menggunakan dari adaptor tadi yang sebesar tegangannya 12 volt, yaitu tegangan utamanya. Lalu di dalam mainboard receiver tersebut ada yang macamnya itu penurun tegangan ya. Penurun tegangan atau step down ya. Kalau nggak salah ya itu bahasanya step down. Kan ada step up, kalau step up itu untuk menambah tegangan ya. Kalau step down itu untuk mengurangi tegangan. Nah, di receiver capacitor itu banyak rangkaian step down ya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt tadi supply utamanya, ada yang diturunkan menjadi 3 volt ya, kurang lebih 3 volt atau 3,3 volt. Ada juga yang menjadi 1,2 volt, 5 volt, dan ada juga yang 2 volt kalau nggak salah ya. Nah, di situ kan ada banyak IC. Ada juga IC memori, ada IC audio atau transistor untuk audio, penguat audio. Ada juga untuk supply tegangan IC utama ya, atau chipsetnya ya, atau IC program. Yang IC paling besar itu yang ada di tengah yang pakai pendingin ya. Ada juga supply untuk si apa namanya pengatur tegangan polaritas ya, untuk ke out LNB ya, sebesar 12 volt, yaitu masuk ke IC polaritas. Nah, kebanyakan kalau penyakitnya seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu hanya lampu indikator merah yang berkedip-kedip. Kalau lampu indikator merahnya yang kedip-kedip, itu adalah cirinya ada yang short atau yang korslet ya. Tegangannya tidak normal. Begitu. Nah, kalian bisa cek di setiap step down rangkaian step down di mainboard receiver tersebut di dalam ya.
Saya tidak bisa menunjukkan ya, karena tidak ada di sini, tidak ada receiver caption ya. Kalau ada saya pasti tunjukkan ya. Nanti saya akan tampilkan ya mainboard captionnya untuk memperjelas. Nah, itu kalian bisa menggunakan multimeter ya untuk mengecek tegangan-tegangan dari si step down tersebut untuk masing-masing IC-nya sampai ke IC polaritas. Nah, untuk kasus yang saya tangani, yang terakhir saya tangani, sama penyakitnya itu hanya nyala indikator merah berkedip-kedip. Setelah saya cek regulator, ternyata regulator bagus. Saya cek di tegangan step down out-nya yang ke masing-masing IC. Ternyata untuk IC, tegangan IC memori ada bagus, untuk tegangan IC untuk transistor audio juga bagus, untuk tegangan ke chipsetnya juga bagus. Dan setelah saya melakukan pengecekan terakhir di tegangan out LNB yang untuk kabel ke parabola ya, yang ke LNB, itu ternyata tidak ada tegangan ya. Nah, setelah saya cek itu untuk konektor LNB tidak ada tegangan, lalu saya mencurigai di rangkaian polaritasnya ya. Dan di situ ada IC-nya. Karena receiver caption untuk mengontrol tegangan polaritasnya, tegangan polaritas horizontal dan vertikal itu menggunakan IC ya. Bukan menggunakan transistor seperti di receiver MP2 atau MP4 biasa ya. Nah, IC tersebut sangat rentan ya kalau terjadi korslet atau short ya. Dan saya cek ternyata benar IC tersebut agak retak-retak ya. Karena udah short ya, udah rusak. Nah, karena sudah kelihatan dan sudah dicek juga melalui multimeter, ternyata iya si IC polaritas tersebut korslet. Lalu saya buka ya, karena saya tidak punya solder blower ya, saya membukanya memakai solder biasa saja dengan penuh hati-hati ya, dan agak susah juga. Akhirnya si IC tersebut berhasil diangkat ya. Dan setelah berhasil diangkat, saya rapihkan lagi di kaki-kaki mainboardnya supaya tidak ada yang short. Setelah bersih, lalu saya coba colokkan si adaptor dan menyalakan receiver tersebut. Nah, setelah IC si polaritas diangkat, ternyata si receiver bisa nyala ya, seperti biasanya. Keluar merek dan bisa juga keluar program-programnya, menu-menunya. Ya. Namun, si tegangan ke LNB tetap tidak ada karena si IC-nya rusak dan sudah saya angkat juga. Nah, setelah memastikan ternyata IC tersebut yang rusak, karena saya tidak ada IC-nya tersebut, saya harus beli online dulu ya, harus pesen ya. Lalu saya pesan dan setelah 3 hari ya, kalau nggak salah itu datang ya pesanan saya. Lalu saya lalu saya bongkar lagi si receiver tersebut, lalu saya pasang si IC-nya, dan memasang IC polaritas tersebut harus hati-hati juga, jangan terlalu kepanasan oleh solder ya, karena rentan, karena tipis ya, rentan rusak. Lalu saya pasang dengan sangat teliti, dan cukup susah sekali ya memasangnya kalau memakai solder biasa ya. Setelah saya pastikan pemasangannya sudah benar dan tidak ada kaki-kakinya yang menyatu atau short, lalu saya biarkan dulu sebentar supaya agak dingin ya, supaya dingin ya, karena tadi kepanasan oleh solder ya. Setelah dingin, saya coba colokkan si adaptor, nyalakan receiver, dan alhamdulillah receiver langsung nyala, tidak ada yang korslet lagi. Saya cek tegangan yang out ke LNB sudah hadir. Saya tes di polaritas vertikal, sudah hadir 13 volt, dan saya pindahkan ke polaritas horizontal,
dan sudah hadir juga 18 volt ya. Karena polaritas horizontal itu mengeluarkan tegangan 18 volt untuk LNB, dan untuk polaritas vertikal menggunakan atau mengeluarkan tegangan yang 13 volt untuk LNB-nya. Nah, setelah itu saya memastikan receiver sudah normal, dan saya tes ya, memasang antena parabola, saya tes ke TV, dan alhamdulillah langsung keluar sinyal dan gambar ya, dan suaranya juga normal seperti biasanya. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, untuk receiver Capuchon dengan gejala kerusakan lampu indikator berkedip-kedip ya, tidak mau start, tidak mau keluar angka di receivernya, hanya indikator merah berkedip-kedip. Yang pertama, kalian cek dulu di regulatornya ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian kalau regulatornya ternyata bagus ya, kalian cek di mainboardnya atau di mesin utamanya di receiver tersebut. Kalian bongkar receivernya, dan kalian harus bisa menggunakan multimeter ya, untuk mengecek kerusakan, mengecek tegangan-tegangan yang ada di mainboard tersebut. Karena kalau tidak menggunakan multimeter, itu susah, kita tidak bisa mengecek ya, tegangan normal atau tidak normalnya, ada atau tidak adanya ya. Dan multimeter juga bisa mendeteksi mana jalur yang short atau yang korslet ya, seperti itu. Dan ada juga kerusakannya itu karena si step down-nya yang rusak ya. Karena di setiap step down itu memakai IC SMD ya, IC yang kecil, kalau tidak salah IC-nya 6 kaki ya. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3 itu. Ada juga kasus yang seperti itu. Kerusakan yang Tetapi kalau kasus step down-nya yang rusak, kalau step down yang rusak kan tidak ada tegangan yang keluar ke suatu IC ya. Contohnya step down yang untuk ke IC program, yang IC yang utama itu rusak. Otomatis ke IC tersebut tidak ada tegangan. Nah, kalau kerusakan di step down tersebut, asal si step down-nya tidak short ya, hanya rusak saja, itu gejalanya kerusakannya beda lagi. Si lampu indikator merahnya tidak berkedip ya, cuma melotot saja gitu merah gitu. Itu tandanya ada sesuatu atau salah satu tegangan yang tidak ada ke IC ya, di mainboard tersebut. Dan bisa juga ya si tegangan normal, tetapi si IC tersebut mati atau rusak. Kebanyakannya kalau IC seperti IC utama ya, IC chipsetnya yang utama itu, IC programnya itu kebanyakan rusaknya kalau terkena petir ya, atau kilat atau petir. Kalau untuk pemakaian normal itu jarang rusak si IC tersebut. Yang sering rusaknya itu di rangkaian step down-nya, atau juga seperti yang sudah jelaskan tadi di IC polaritas. Tetapi kalau tegangan atau kerusakannya si lampu indikatornya tersebut tidak berkedip, hanya melotot saja, itu juga bisa disebabkan kerusakan dari software yang ngaco ya, atau gimana, atau softwarenya yang rusak, itu programnya, itu bisa menyebabkan si receiver Capuchon tersebut yang disebut si mata merah, tetapi lampu yang merahnya tidak berkedip ya, diam saja tidak berkedip ya. Itu bisa kerusakannya dari software, dan juga bisa dari si tegangan yang tidak ada ke salah satu IC, yang artinya si jalur atau rangkaian step down ada yang rusak ya, seperti itu. Dan kalian juga harus teliti ya sebelum membongkar tadi regulator, sebelum membongkar si receiver tersebut,
pastikan si kabel konektor yang ke parabola itu tidak short ya, tidak korslet. Baik dari yang konektor dari belakang receiver atau konektor yang di atas, yang di parabolanya, yang di LNB-nya. Kalian pastikan dulu kabel tersebut tidak short. Atau untuk memastikannya, kalian buka saja dari belakang receiver ya, lalu kalian nyalakan. Apakah sama? Hanya lampu merah berkedip saja? Apakah normal ya setelah si kabel ke parabola itu dicabut, ternyata si receiver itu normal. Nah, kalau seperti itu berarti ada kemungkinan di konektor tersebut ada yang short, ada yang korslet, si kabel yang serabutnya sama kabel yang tunggalnya, yang kuningannya, yang satunya itu. Kalian harus cek itu, jangan tersambung ya. Karena kalian itu harus rapi ya, memasang konektor itu ke kabel itu harus rapi. Kadang-kadang ada yang asal-asalan gitu. Karena ada satu rambut pun kabel itu yang kena sama si kabel kawatnya itu pasti korslet. Si receiver pasti tidak mau nyala, hanya berkedip-kedip saja lampu merah itu. Nah, kalian itu harus cek itu perkabelannya. Kalau kabel ternyata bagus, kalian sudah cek kabel bagus, tetapi masih korslet, di receiver tidak mau start, hanya berkedip-kedip merah, kalian cek LNB-nya. Ya, LNB-nya cek dulu. Siapa tahu LNB-nya yang rusak, yang korslet. Karena kerusakan dengan kerusakan yang sama, ya, dengan penyakit yang sama seperti tadi, indikator merah kedip-kedip itu banyak penyebabnya. Tidak hanya satu penyebab. Karena itu kalau berkedip-kedip tersebut biasanya ada yang korslet ya, ada yang korslet. Ada yang tegangan yang korslet. Kalian harus rinci ya, satu persatu dicek. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama, cek dulu, buka dulu kabel yang ke parabolanya, konektor dari belakang, lalu receivernya nyalakan. Apakah langsung normal, apakah masih berkedip-kedip lampu merah, berarti itu bukan dari jalur kabel dan parabola. Lalu kalian cek regulator, ternyata regulator bagus. Nah, kalau begitu dipastikan kerusakannya ada di dalam receiver atau di mainboard ya. Nah, itu mudah-mudahan penjelasan dari saya tadi bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Karena ya agak banyak juga sih si receiver capacitor itu rusak ya, rusak. Dan kerusakannya seperti itu kebanyakannya. Lampu merah berkedip dan lampu merah nyala saja tidak berkedip. Itu hampir kerusakan si receiver capacitor itu hampir seperti itu. Dan juga bukan hanya di capacitor saja, di neck parabola juga kerusakannya banyak seperti itu. Cuman kalau neck parabola regulatornya langsung ditanam di dalam receiver ya, tidak menggunakan adaptor seperti capacitor tadi. Untuk pengecekannya sama juga yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, cek regulatornya, dari elko-nya juga cek apakah normal. Nah, kalau sudah normal berarti cek di mainboard-nya. Cek juga di out yang ke parabolanya, apakah korslet atau tidak, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini tentang kerusakan atau akibat kerusakan di receiver capacitor atau juga receiver sejenisnya seperti neck parabola. Langkah-langkah pengecekannya saya sudah jelaskan tadi ya. Semoga dimengerti oleh kalian ya, dan semoga juga bermanfaat ya. Oke, demikian. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silakan subscribe ya, silakan bantu subscribe-nya, like, dan bisa komen juga kalau ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih sudah menonton. Salam Putra Media.